mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami selama-lamanya, orang yang percaya kepada kematian, kebangkitan, penguburan, dan Yesus yang ke surga bakal akan datang kembali. Kami disertai Roh Kudus. Kami dipimpin. Terima kasih untuk hidup yang begitu berarti setelah Tuhan memberikan kepada kami anugerah yang mengubah hidup kami dari yang sia-sia melihat pengharapan yang kekal. Kami ingin Tuhan lebih mengenal akan keselamatan yang akan kami bagikan kepada banyak orang di sekitar kami. Berikan kepada kami pengertian, berikan kepada kami kerendahan hati untuk dibentuk dan untuk membawa kabar baik kemanapun kami pergi. Terpuji namamu demi Yesus Kristus, Tuhan yang hidup yang akan datang kembali. Kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali bertemu dengan jemaat di Villa Tangerang Indah. Mungkin setahun lebih ya kita tidak bertemu selama pandemi. Saya juga belum pernah ke sini karena tahun lalu saya memulai perintisan GKY Green Lake. Ya, sekarang sudah dilanjutkan oleh gembala yang baru karena saya memang untuk merintis di sana 8 Desember tahun 2019. Jadi sudah setahun lebih ya. Sudah setahun lebih di sana, sekarang masih tutup, nanti akan dilanjutkan lagi sekitar bulan Juli atau Agustus akan buka seperti ini. Dengan terbatas dan akan mulai karena kita buka 3 bulan lalu pandemi terjadi. Jemaat terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah bagaimana kita melihat keselamatan, jalan menuju surga. Ya, ketinggalan, sorry. Terima kasih. Ada seorang bernama David Goddell, seorang ahli biologi di Australia. Dia umurnya udah 90 lebih tapi masih sehat, masih bisa jalan. Dia punya pendidikan yang sangat tinggi dan kehidupan yang sangat sukses. Cuman sakitnya susah jalan sedikit, tapi masih bisa jalan sendiri. Dipapa oleh keluarganya. Tapi dalam pemikirannya dia takut menghadapi kematian. Mungkin bayangan dia adalah, waduh nanti menuju kematian itu sakit. Pergumulan lebih berat. Ya mungkin pasti setiap kita mengalami ya. Waktu sejak muda sampai hari ini, ibu-ibu sekalian, pengurus KW atau bapak-bapak yang agak sedikit hari ini ya, karena KW yang beribadah hari ini, kita pasti merasakan sakit. Penderitaannya kebayang nggak? Kalau lagi sakit kepala, lagi sakit perut, lagi sakit gigi, bisa sampai subuh nggak bisa tidur, bisa sakitnya sampai seperti menusuk. Memang menyakitkan. Nah, David Goddell ini mungkin ya dia berpikiran begitu mengerikan menghadapi kematian sehingga dia mengambil satu jalan, dia tanda kutip mau mematikan dirinya sendiri, yaitu dengan memasukkan infus yang mematikan. Ya, obat-obatan kimia yang membuat dia bisa melewati dunia ini dengan tidur tenang. Karena di negaranya nggak boleh, dia pergi ke Swiss yang boleh. Orang dalam istilah eutanasia, ya, membunuh pelan-pelan, ya, mengambil nyawa seseorang untuk meringankan penderitaannya. Itu kira-kira dia lakukan di sana bersama keluarganya di waktu terakhir di meja berdiskusi, ngobrol, ya setelah itu. Dia di satu kamar, ada kaca, dia tidur, infusnya dijalankan. Dia pelan-pelan mengakhiri hidup ini. Nah kalau kita pikirkan jalan pikirannya, dia pasti melewatkan satu link di mana atau ikatan di mana dia harusnya punya iman kepada Tuhan. Nanti kita lanjutkan. Ada seorang lagi bernama Linda yang umurnya 70. Di Arizona, Australia, dia di Amerika, di sana dia di padang gurun Arizona membuat satu lab yang begitu besar, ya perusahaannya namanya Alcor.
Arkhol ini mempunyai satu gerakan atau bisnisnya adalah membekukan orang. Dia sudah membekukan mertuanya, orang tuanya. Sudah banyak orang dibekukan supaya nanti bisa dihidupkan kembali. Termasuk dia mempersiapkan dirinya, dia lututnya sakit, dia bilang dia sangat mencintai kehidupan. Dia tidak mau hidupnya berakhir dan tidak bertemu lagi dengan orang-orang sekitar atau keluarga. Dia sangat mencintai kehidupan. Jadi kalau dibekukan tuh ya darahnya dikeringin semua, dikeluarin, dikasih zat tertentu yang anti beku ya. Tapi dibekukan, ini suatu teknologi yang hebat ya. Dia gaji PhD begitu banyak, benar-benar PhD, dibayar sama dia. Bikin lab untuk bekukan, udah dibekukan berapa tabung orang. Ya, bisa satu orang $200.000 Amerika. Dibekukan bisa sampai 50 sampai 200 tahun ke depan sampai ketemu teknologi katanya yang bisa membangkitkan orang lagi. Nanti dikatakan dia bayangin tubuhnya adalah terdiri dari nano robot yang seperti biologis yang menyatu seperti biologis yang bisa hidup lagi. Nah, saya pikir apakah nanti hidup itu misalnya kita anggap hidup, apakah itu diri dia lagi? Person seperti sekarang. Punya personality enggak? Punya memori enggak yang sama waktu dia mati, nanti dia dibangkitkan oleh robot-robot itu, apakah sama dia kenali saudaranya lagi, keluarganya lagi, dia punya perasaan seperti kita manusia yang normal, yang Tuhan ciptakan begitu sempurna, sangat baik. Bayangan imannya Linda luar biasa ya, imannya luar biasa loh. 200 tahun lagi dia sudah mati, orang-orang yang neruskan, mungkin dia kasih warisan gitu ya. Nanti dia mati, siapa yang nerusin dikasih ini. Sampai pemerintah berikutnya menjaga perusahaan dia. Kan 200 tahun atau 300 tahun. Sampai teknologi bisa menemukan gambaran ya yang bisa mengobati penyakit. Membuat tubuh-tubuh biologis dan robotik ini menyatu dalam tubuhnya. Dia dibangkitkan lagi bersama keluarganya. Dia nggak tahu kapan. Dia bilang pengharapan saya 0,00001 saja, dia tetap berharap. Bayangin. Dan dia mengatakan aku berharap hidup aja 0,1 detik, saya menghargai hidup ini. Begitu kesian ya, dia pasti tidak mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Pengharapan hidup yang indah. Penyakitnya akan dihilangkan, lututnya sakit, tubuhnya yang banyak penyakit hilang. Dia masih bisa bertemu dengan bukan hanya keluarganya, keluarga besar, orang-orang yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Dia pasti tidak punya pemikiran seperti itu. Dia masih hidup, mau hidup seperti dia. Ya, padahal dia sudah 70 tahun, dia disembuhkan pun tampangnya tetap sama ya. Kecuali dia betul-betul berubah semua lagi, kayak boneka buatan lagi semuanya begitu. Baru lagi, kalau baru lagi dia nggak kenal lagi saudara dia ya. Mau muka seperti apa misalnya, wow macam-macam deh. Nah itulah usaha manusia, yang pertama takut kematian, ya mungkin juga takut kesepian waktu dia mati. Karena David Godal itu dia udah ditinggal oleh teman-temannya semua udah mati, dia tinggal sendiri, dia kesepian. Walaupun ada anak cucu cicitnya dia merasa kesepian. Cuma sekarang ini masalah banyak orang. Hidup ini membayang-bayangi dia menuju kematian itu begitu khawatir, begitu takut. Sehingga iman di dalam Yesus Kristus yang sudah kita yakini kadang-kadang lenyap begitu saja. Karena tekanan kehidupan, bayang-bayang diri, pengharapan diri, ekspektasi diri yang tidak sesuai dengan kenyataan realita yang Tuhan berikan, kita banyak kekhawatiran yang tidak perlu. Banyak di antara kita mungkin usia-usia lanjut suatu hari kita bisa khawatir. Tapi banyak orang-orang di dalam Tuhan tidak khawatir. Saya bersyukur beberapa hari lalu mama saya tinggal di rumah saya beberapa hari. Ya, saya teman dia jalan pagi, jalannya pelan sekali karena udah terbatas lututnya. Teman dia jalan. Dulu waktu dia belum percaya, keras sekali. Diajak ke gereja, wah diinjilin, tinggal rumah Cici. Dan Cici kamu paksa saya terus. Saya injili sesekali, Cici kan di rumah agak ngotot ya, biar cepat percaya gitu. Saya disuruh terus, saya kasih tahu begini-begini terus tentang Yesus Kristus. Saya kan sudah didedikasikan kepada dewa tertentu.
Dari kecil, dia tiap hari bisa baca, sembayangannya itu berjam-jam, bayangin. Berjam-jam begitu tekun, pakai tasbih, pakai buku bacaan, sudah usia 70-an. Masih begitu rajin. Bersyukur pelan-pelan ke gereja, pelan-pelan ikut retreat, ikut pembinaan pemahaman Alkitab. Dia membuka hatinya. Dan dia hidup sekarang dengan damai. Jemaat kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ke 6 ya. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat sekalian, apa yang kita takutkan hari ini? Pandemi sudah 1 tahun lebih. Apakah kita orang yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan kehidupan, ketakutan kita berlebihan? Kalau kita ketakutan berlebihan, bagaimana kita bisa memberitakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Dia bukan hanya jalan kehidupan yang biasa-biasa orang jalannya lancar, bukan. Ini menggambarkan satu jalan dirinya sendiri, kita mendapatkan hidup kekal, satu-satunya cara kita kembali kepada Tuhan, yaitu ke dunia yang kekal, yang bukan dunia realitas sekarang di sini. Kita bersama Tuhan di dunia, di surga, di sana pada saat kita mati sekarang. Kita pasti menuju sana. Apapun yang kita hadapi. Kita khawatir pandemi ini bukan karena kita takut mati, tapi kita memang menghargai hidup yang Tuhan berikan. Itu beda. Kalau orang takut mati, berbeda dengan kalau kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan kita juga menantikan perjalanan kita menuju surga yang kekal. Itu berbeda sama sekali. Sejak pandemi, baru sebulan lebih. Saya baca berita, mendengarkan komentar para dokter, para ahli. Saya bisik-bisik sama teman-teman di kantor. Saya khawatir nih kalau jemaat tahu nih. Pendapat saya bilang, pandemi ini kemungkinan besar tidak pernah berakhir lagi seperti flu. Baru 1 bulan lebih. Saya mengamati, saya mengambil kesimpulan. Jangan-jangan ini nggak akan berakhir. Ada berharapan 2 bulan, 3 bulan, berapa. Saya bilang bisa-bisa lama loh. Nggak akan lagi seperti flu yang biasa. Saya bilang, jangan ngomong-ngomong dulu ya, jemaat takutnya nggak siap. Jangankan setengah tahun, 3 bulan aja udah bingung. Sekarang udah 1 tahun lebih. Sudah kita bisa tahulah, kita tetap harus bertahan. Dan menjalani semua itu, saya tetap punya Tuhan yang menjaga, memelihara, dan tahu. Tidak perlu terlalu takut, tapi kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Menjaga protokol, tetap hidup, dan saya pikir Tuhan kasih saya tubuh yang cukup sehat. Nggak sehat pun ya kita harus jaga. Kalau kena pun kita bisa jadi berkat, bisa bagi sel darah kita bagi orang yang kena. Ya, supaya sel darah kita dipakai, orang yang sakit bisa sembuh. Kalau kita kena, sakit, dan mati, kita ketemu Tuhan. Tapi kita bukan cari sengaja untuk kena. Tidak perlu takut berlebihan. Kita menghargai kehidupan, tapi kita tidak terlalu takut kalau itu terjadi. Karena kita tidak tahu. Dan banyak orang yang justru terlalu takut. Mereka juga tidak bisa jaga diri. Mereka seperti di dalam satu tabung yang betul-betul antivirus. Dan saya lihat kiri kanan beberapa orang yang lebih takut lebih duluan kena. Bukan berarti yang gak takut gak kena ya. Yang lebih takut mereka kata, aku gak kemana-mana, dan kena pula dia dan meninggal. Bisa terjadi, bukan berarti kita lengah ya. Sekali lagi bukan berarti begitu.
Maksud saya adalah kita harus hikmat dengan beriman dan kita dengan hidup sehari harus sejalan. Kita nggak boleh terlalu ketakutan di dalam dunia ini yang sementara, yang kita tahu kita adalah musafir, kita adalah seorang yang berjalan menuju satu tempat, yaitu di Yerusalem yang baru. Di perjalanan ada bahaya, kita harus menjaga diri kita. Betul. Ada jemaat yang COVID, istrinya udah positif, suaminya positif. Saya ke rumahnya, antar sesuatu untuk mereka. Masuk ke kamarnya, doain mereka. Dia udah kena, lebih tahu lagi kan. Pakai masker, jaraknya 2 meter. Doakan, aman. Nggak tahu kita lebih bahaya kan. Walaupun pakai masker, pegang-pegang apa di pasar, apa mungkin saja kita gini-gini, bisa saja. Tapi kalau orang tahu udah kena, udah lebih tahu lagi, lebih tahu jaga. Oh, ke rumahnya saya jangan pegang apa-apa, saya jarak 2 meter, doain, apa yang perlu ditakutkan. Sekarang orang aneh-aneh kan, ketakutan berlebihan. Kuburan lah yang COVID ditolak. Tetangga lah kalau COVID langsung sepertinya, kamu nggak boleh keluar ya. Ya dia keluar jemur, kamu jarak 5 meter, 10 meter di kamar. Apa hubungannya sama dia di tetangga? Nggak ada hubungannya, jarak ini kan ketahuan virus ini dalam beberapa hari kena matahari, berapa jam mati dia. Dan dia jaraknya adalah dari droplet, dari orang yang berbicara kena ludahnya. Kalau dia punya virus. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kita nggak tahu mana yang punya virus, mana enggak. Masuk ke komplek-komplek tertentu, semua cuci tangan. Wah, yang ojol ya, cuci tangan semua, apa hubungannya? Sekarang dulu barangnya disemprot, ya masih mending. Sekarang dia cuci tangan, terus dia ludah di komplek, apa hubungannya kan dengan tangan dia kan? Dicuci, terus dia naik motor, masuk, kalau dia kesel misalnya ya, dia ludah juga di mana-mana. Kalau dia punya virus, lebih bahaya kan daripada tangannya dia cuma taruh barang terus dia pergi. Ya walaupun itu preventif, kita tidak bisa menyalahkan itu. Bagi saya banyak yang nggak connect. Semua di portal, apa hubungannya jalan di portal sama virus? Nah mungkin beberapa orang berpikir saya menangkal virus dengan cara yang seperti ini. Nah hidup kita juga waktu kita menghadapi hidup ini bagaimana kita hadapi, apakah kita terlalu takut mati? Jangan-jangan sebenarnya kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan-jangan kita belum beriman kepada Tuhan Yesus yang memberikan hidup kita yang disertai di dunia ini. Bahkan kita diberi materai Roh Kudus sampai ke surga. Apakah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Apakah kita hidupi iman di dalam Yesus Kristus? Kita harus menjaga hidup ini yang berharga. Tadi Linda saja menghargai, karena 1 detik saya bisa tambahkan hidup saya sangat menghargai dan saya mau ambil itu. Walaupun mahal 1 detik lebih saja saya hargai. Hidup ini sangat berharga, Tuhan sudah tebus. Tapi yang berharga ini bukan kita jaga mati-matian untuk hanya hidup ini saja, untuk kenikmatan kita mengabaikan untuk mengabarkan kabar yang melampaui kehidupan di dunia ini. Kita percaya hidup ini begitu banyak anugerah Tuhan yang berlimpah pada kita selama hidup. Tapi kita juga beriman di dalam hidup ini Tuhan akan sudah mengaruniakan kepada kita hidup yang akan datang, yang membuat kita berharap menghadapi apapun kesulitan di dunia ini, kita tidak terlalu khawatir. Kita bisa menghadapi sakit kanker, stroke dan sebagainya dengan tetap beriman kepada Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan melewatinya. Seorang jemaat ibu-ibu umurnya baru sekitar awal 50 atau akhir 40-an. Pada saat dia terkena vonis kanker hati, suratnya, kamu bu cuma hidup 3 bulan saja. Dia telepon saya pergi ke rumahnya. Apa yang dia katakan? Pak Nawi, setelah saya tahu saya tinggal 3 bulan nih surat, saya terima. Hidup saya bersyukur kepada Tuhan. Bingung gak? Saya berdoa pada Tuhan seperti hidup saya seperti satu mangkok yang Tuhan curahkan berkatnya terus melimpah-limpah, meluap-luap, tidak pernah penuh, selesai meluap-luap. Hati saya penuh juga ucapan syukur. Dia cuma tinggal 3 bulan. Dan salah satu sakit kanker itu yang cukup menyakitkan. Ke rumah sakit di Kelapa Gading sana dijenguk oleh jemaat. Dia menghibur jemaat walaupun sakitnya itu luar biasa. Dia meneguhkan jemaat dengan kata-kata yang mirip. Dan memang betul 3 bulan sekian dia dipanggil Tuhan. Menghadapi yang paling sulit pun.
bisa dilalui dengan sukacita. Jemaat GKI Purinda satu lagi Bu Suwatio kerja di satu grup makanan yang dia tes makanan pakai, kalau ciptain di pabrik besar ya di seluruh Indonesia, dia salah satu stafnya 25 tahun kerja. Dia nggak pernah jajan gorengan di luar dari dia muda, papanya selalu sediain dia makanan ke kantor, ke sekolah dan sebagainya. Dia tidak pernah 25 tahun jajan gorengan katanya. Artinya makanan-makanan di luar yang dianggap kotor dia nggak pernah sentuh. Kena kanker paru-paru. Begitu menderita 2 tahun. Sampai kurus, tambah kurus, tambah kurus. Tapi dia kesaksian waktu Natal 3 atau 4 tahun lalu di GKI Purinda. Dia bersyukur pada Tuhan. Bisa buang angin pun dia bersyukur. Karena waktu sakit itu gak bisa buang angin sampai sakit luar biasa. Dia masih bisa mencuci piring, dia bilang bersyukur. Dia bisa mengendalikan hidupnya dengan perencananya. Dia sekarang tahu Tuhan di atas segalanya. Dia ingat janji Tuhan. Dia tahu Tuhan mengatur hidupnya, dia tidak berdaulat. Hidupnya penuh ucapan syukur. Saat sehari, 2 hari sebelum kematiannya dia waktu udah begitu capek. Waktu saya ke rumah sakit jenguk dia. Dia kasih tahu suaminya, lu jangan macam-macam ya, tusuk macam-macam, gak usah lagi semua. Dia mau ngomong apa? Kamu jangan ringankan saya dengan beban nanti biaya banyak. Anaknya satu masih di luar negeri sekolah, jangan kasih tahu dia lagi ujian, jangan suruh pulang. Hidupnya masih pikirin anaknya. Dia bilang, aku jangan lu tambah-tambahin tusuk macam-macam ya, dia marahin suaminya. Padahal suaminya mana tega. Paru-paru salah satu kanker yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan. Yaitu kanker paru-paru. Tapi dia bisa melaluinya dengan iman. Masih bisa bilang jangan ya, tambahin obat-obatan, lu gak perlu tambah uang lagi. Cukup. Jemaat kasih Tuhan, apa yang kita takuti? Yesus bilang janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Satu keindahan Allah Tritunggal di dalam relasi yang begitu indah. Yesus mengatakan percayalah kepada Bapa dan percaya kepadaku. Aku datang dari Bapa, aku datang dari atas dan aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Inilah berita Injil, kabar baik yang harus kita beritakan. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang pada dia. Selalu banyak tempat. Tidak pernah ada jalan tertutup kalau kita bertobat datang pada Tuhan. Tidak ada namanya, tidak ada tempat lagi. Tutup lagi kalau kita mau datang dengan hati yang hancur. Gambaran pintu ditutup adalah orang benar-benar mengerasakan hatinya. Orang-orang munafik, orang-orang yang sebenarnya menolak Tuhan. Mereka mau sepertinya kelihatan hidupnya bagi Tuhan. Tapi Tuhan mengenal, aku tidak mengenal engkau. Tapi bagi setiap orang yang datang dengan hancur kembali kepada Tuhan. Kabar baik, kabar Injil, banyak tempat bagi siapapun. Yang datang dengan hati yang hancur. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus yang kita peringati Kamis yang lalu, dia naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada kematian, penguburan Yesus, kebangkitan, kenaikan dia ke surga dan bahkan dia akan datang kembali. Kita sudah disediakan tempat. Tuhan yang sediakan, bukan buatan tangan manusia dikatakan di Ibrani. Bukan buatan tangan manusia, tapi bukan juga kemah yang bisa dibongkar, tapi tempat yang permanen, tempat yang betul-betul dibuat oleh Tuhan untuk kita, yaitu tempat yang kekal, tidak dibongkar lagi. Dalam 1 Korintus dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan pergi ke situ, dia tahu, dia pergi ke situ, kemana kita nggak tahu. Jalannya, Thomas mengatakan, aku gak tahu Tuhan kau pergi kemana. Yesus datang dari surga, dia tahu tempatnya, dia kembali. Dan dia akan datang kembali membawa kita. Kalau ada orang yang asalnya dari luar negeri mau bawa kita jalan-jalan karena rumahnya di situ, kita percaya kan dia udah hidup di sana puluhan tahun. Dan orang yang bisa dipercaya, kita pasti percaya dia bisa bawa kita kemana-mana. Kalau jemaat sekalian mau ikut saya, kalau saya bikin tour ke Pineng, saya tahu, saya 2 tahun di sana menjadi gembala satu gereja. 2 tahun saya tahu tempat jalan-jalan Keloksi, namanya Batu Feringgi, namanya tempat-tempat saya tahu.
Sleeping Buddha 2 tahun bersama rekan-rekan jemaat dan anak-anak pergi sana jemput ke bandara hampir setiap minggu bisa sekali. Saya tahu jalannya. Jalan-jalan tikus, wah jalan begini 2 tahun terus berkeliaran kan tahu ya. Yesus yang dari surga datang menjadi manusia dan dia pergi ke sana. Dan akan datang kembali. Waktu dia pergi lagi udah berapa kali bolak-balik ya. Perjanjian lamanya dia ada, tapi waktu dia jadi manusia, dia datang. Terus dia pergi ke surga. Terus nanti dia datang lagi. Terus pergi lagi. Masa kita gak mau percaya? Masa kita gak punya keyakinan? Alkitab ini gak ada mitosnya loh. Kita bandingkan dengan semua iman, agama lain. Bandingkanlah jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Bandingkan. Alkitab gak pernah tertutup, siapapun yang menyelidiki kebenarannya, sejarahnya. Bongkar semua. Kita boleh berdiskusi. Orang gak mau percaya juga. Ada beberapa pertanyaan yang gak bisa dijawab juga. Kita gak pernah ragu, kita gak pernah merasa harus ditutup-tutupi. Cari semua. Tempatnya masih nyata, nama-nama kotanya masih ada. Tempatnya masih ada. Real. Walaupun ribuan tahun yang lalu. Nama-nama orang keturunan pun yang menolak Yesus sampai hari ini, Yahudi yang menjaga tradisi yang ditulis Alkitab begitu jelas. Masih ada yang katanya orang Samaria yang membenci orang-orang Yahudi yang sekarang ini yang dibenci. Sampai hari ini orang Yahudi masih benci sama Samaria. Yang di perjanjian lama dikatakan orang Samaria adalah suku Benyamin yang sudah kawin campur dengan bangsa lain yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Masih sampai hari ini. Waktu tour 4 tahun lalu dengan jemaat sama tour leadernya orang Yahudi ya, Yahudi tapi udah agak modern, udah pakai jeans. Kalau yang ortodoks hitam-hitam semua nih, kayak saya gitu ya, tapi jubah hitam-hitam, kadang-kadang putih-putih. Dia lihat kita aja kafir lu kira-kira ya. Gua kan umat pilihan. Dia dapat di tembok-tembok sana, terus di rumah-rumah ibadah sinagog, doanya rame-rame, ada remaja, ada itu, wah semua. Mereka dijaga hidupnya. Nggak usah kerja, cuman punya HP yang jadul aja, nggak punya yang lain-lain. Cuma bisa telepon sama SMS. Tapi hidup mereka dibayar gaji. Digajiin, nggak usah kerja, cuma kerjanya baca Alkitab dan doa aja. Minimal satu keluarga 20 juta per bulan. Rupiah ya. Cukup kan untuk hidup tanpa kerja. Sampai hari ini tanya, itu orang Samaria ada nggak? Oh itu orang jahat di situ tinggalnya. Bayangin, tour guide-nya bilang gitu, oh Samaria ada di situ orang tinggal di sono. Kelompok sana tinggal sedikit mereka. Sampai hari ini masih sama. Jadi Alkitab mencatat apa adanya. Sampai hari ini mereka hidupi. Mereka pakai mesusa, itu di pintu-pintu tuh ayat Alkitab masih ada. Mereka pakai di tangan masih ada. Sampai hari ini yang masih piara cambang, jenggot, kumis semua nggak boleh dicukur seperti Alkitab tulis masih ada sekarang. Jumbai yang doanya tilit itu masih ada, mereka pakai semua. Persis apa yang Alkitab tulis semua ada. Apa yang kita ragukan lagi? Yesus menghadapi orang seperti itu yang begitu apa? Legalis. Ini hukum Taurat saya yang paling tinggi. Kalau hari Sabat lift pun Sabat. Lift pun naiknya 1, tadi berhenti dulu. 1, dia berhenti dulu. Lama, cuma 1 lift doang, yang lain istirahat. Waktu hari Sabat tidak ada yang di hotel bintang 5 pun tidak ada pegawai yang layani sendiri, makan ditaruh aja. Mereka jaga sekali legalitas itu. Jaga semua luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kabar baik yang dari Dia. Dia betul-betul nyatakan. Ini adalah Qumran. Satu komunitas orang-orang menjaga dirinya, mereka punya satu ritual kolam di sana ya. Ada ritual kolam, mereka masuk. Ini Qumran, tempat ketemu gulungan kitab Laut Mati. Gulungan-gulungan itu ditemukan di bukit-bukit yang itu. Ini kalau ada komunitas namanya komuniti orang Essence. Mereka kerjanya hanya menyalin Alkitab. Hidupnya hanya menyalin Alkitab, tidak mau bergaul dengan dunia luar. Mereka berharap akan Tuhan. Mereka tidak mau dicemarkan oleh suku yang lain. Mereka punya pengharapan, tapi pengharapannya masih tidak komplit. Mereka tahu dicemari, mereka anggap hidup mereka harus mereka jaga sungguh-sungguh karena mereka umat yang Tuhan pilih untuk menuliskan firman Tuhan dan
mereka mau meditasi, menyingkirkan dari semua pergaulan untuk hidup lebih suci. Mereka setiap kali, sering sekali masuk ke sumur atau kolam itu, bersihkan diri, terus mereka keluar lagi. Macam-macam ritualnya. Tapi itu bukan Injil. Itu ada tradisi manusia untuk mereka mencari satu kehidupan yang mau dikenan oleh Tuhan. Nah, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Itulah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu hati. Waktu di Alkitab, waktu murid-murid dekat Yesus, sebelum mereka ngomong, Yesus sudah tahu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang akan kamu katakan. Betul? Jadi kalau kita dekat Tuhan, jangan kita simpan sesuatu yang kita anggap, aduh Tuhan begini. Tuhan tahu. Muridnya selalu pikirin apa, jangan muridnya orang lain, musuhnya pikir apa, dia udah tahu. Karena apa? Yesus adalah Tuhan. Waktu dia jadi manusia, ketuhanannya tidak hilang. Dia tetap Tuhan. Dia cuma membatasi dirinya. Tidak menggunakan kapasitas ilahinya dengan luar biasa. Tapi dia tetap Tuhan. Ada sifat tertentu yang memang dia tetap ada pada dirinya. Dia bisa tahu. Dia membatasi dirinya dalam beberapa hal karena dia Allah yang mau merendahkan diri. Mau merendahkan diri. Kalau kita punya kuasa, kita mau pakai sebesar-besarnya ya. Ada orang macam-macam, kalau bisa kamu langsung jadi kodok gitu ya. Kalau di jalan tol orang macam-macam, kamu nggak tahu, saya telepon ya, ini jenderal yang saya kenal, betul nggak? Kalau kita punya kekuatan, kita mau lakukan itu semua. Tapi Tuhan, waktu dia jadi manusia, dia membatasi dirinya. Dia tidak pakai banyak hal. Tapi dia tetap bisa menyembuhkan, mengusir setan, menenangkan badai, memberi makan 5.000 orang. Dia Allah. Tapi dia tidak semena-mena. Orang memaki dia, dia tahan. Kerendahan hati. Jadi Yesus menunjukkan hal-hal manusia, attitude, karakter dari dalam yang bisa membawa berkat. Sesuatu yang keluar dari dalam dia yang bisa membawa kabar baik. Itu menunjukkan teladan yang kita bisa contoh. Kalau berhenti dengan badai kan nggak bisa contoh ya. Ya memang dirinya menyembuhkan sakit dengan doa atau dengan kata-kata atau Yesus ngomong saja, kamu mau sembuh. Sembuhlah kamu, kira-kira begitu bisa. Ada seorang yang mengatakan, Tuhan kalau engkau mau, jadikan aku sembuh. Yesus bilang, aku mau sembuh. Yesus nggak usah pakai metode-metode, dia bisa pakai berbagai cara. Ada yang dia pakai ludah, ada yang dia pakai sentuh, ada yang dia ada yang bilang, Tuhan kasihanilah aku. Kalau engkau mau, aku bisa sembuh. Yesus bilang, aku mau. Sembuh dia. Yesus nggak perlu pakai doa khusus, metode khusus. Tuhan kita berkuasa, dia Tuhan, dia tahu hati kita. Dia Tuhan yang datang dari surga, makanya jemaat sekalian, kita jangan kepada metode-metode. Metode tertentu, yang ini formula doa harus begini berapa kali, itu bukan ajaran Yesus Kristus. Doa tertentu memang kita diajarkan, doa supaya lebih mengenal Tuhan yang benar. Polanya begini, bukan kehendak kita, bukan cara sembarangan, bukan nama sembarangan. Tapi bukan soal pola dan metode, tapi kita mengenal Tuhan yang benar. Doa dengan hati yang benar, pengertian yang benar, itu konteksnya, bukan apalan, bukan metode, bukan diulang-ulang. Usir setan itu harus begini, nggak ada. Setan cuma bilang, Yesus cuma bilang kepada setan, diam dia. Jangan banyak ngomong. Setan ketakutan kan. Apakah ini sudah waktunya engkau membinasakan kami? Kira-kira begitu. Yesus bilang, diam. Jangan ngomong ke orang-orang lain, karena mereka tahu Yesus Mesias. Yesus bilang, diam. Yesus bilang, pergi. Yesus nggak perlu pakai metode, dia terlalu besar. Makanya saya nggak pernah takut setan apapun. Ada ngeri-ngeri, ada. Kalau ketemu setan gimana ya, kuasanya pasti lebih besar dari saya. Tapi kalau kuasa Tuhan nggak pernah perlu takut. Ada orang, oh sini setan ini apa di patung ini, nggak perlu takut. Mau dibakar, mau diinjek, mau dihancurin, nggak ada takut sama sekali. Mau kita, mau apa, nggak perlu takut. Dia cuma manifestasi ke patung kemana. Itu bukan gambaran yang kita harus takutkan. Yang kita harus lebih takut adalah godaan membawa pikiran kita yang menyesatkan kita, meragukan Tuhan, meragukan Injil Tuhan, meragukan iman kita dalam penderitaan Tuhan menyertai. Di dalam kesulitan Tuhan tetap hadir. Di dalam segala kekhawatiran, di dalam segala pikiran kita yang meragukan Dia,
kita tetap bisa memegang janji dan Injil Tuhan. Itu yang iblis mau ganggu kita. Kita baca firman Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh. Itu yang iblis cari kesempatan yang paling sulit kita lakukan. Kalau yang serem-serem itu kita takutnya cuma secara manusia nurani. Setelah naluriah kita begitu takut, ya biasa. Tapi kalau kita tahu, oh setan gak pernah mau ganggu kita pakai itu lagi. Dia justru lebih penting ganggu kita menjauhkan diri dari iman yang sejati kepada Tuhan. Cuma sekalian, Yesus ya, dia tahu hati kita. Dan dia katakan, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Ayat 13 dari ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan penuh kuasa. Tuhan penuh kuasa. Ya. Dan di Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis, seorang perempuan itu pergi ke belakang Yesus. Dekat kakinya lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya ya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Simon pikir dalam hatinya, ya. Simon baru pikir dalam hatinya. Tapi Tuhan tahu dalam hatinya. Tuhan tahu pikirannya. Tuhan langsung menghardik mereka. Tuhan Yesus mencari orang berdosa. Ini kabar baik. Bagi orang lain, orang Farisi, orang berdosa nggak boleh. Orang terlalu jahat, nggak layak. Kita harus membiasakan diri kalau ketemu orang yang kayaknya tidak layak, kotor, bau. Harus pikir Tuhan mengasihi semua orang. Seberapapun mereka kita coba membawa kabar baik. Kadang-kadang kita terlalu sensitif. Artinya wah dia perokok. Dia seorang yang jahat. Dia mau datang ke kita terlalu hati-hati. Lebih banyak takut, tidak mau ngobrol, tidak mau berteman. Daripada kita punya hati, bagaimana ya saya bisa berteman membawa kabar baik. Tuhan datang pada manusia yang berdosa. Dia datang mencari manusia berdosa. Inilah fakta bahwa Yesus lakukan dan dia tidak malu. Orang berdosa datang pada dia, orang mengatakan ini nabi gak begini. Ini gak semestinya ada orang berdosa yang dikenal, datang dan dia biarkan. Kalau dia nabi dia tahu, dia sudah dengar. Orang-orang sudah risih, dia tetap biarkan orang yang berdosa ini dekat Yesus. Kita semua orang yang tidak layak, kita semua orang berdosa. Kita sering merasa lebih baik dari orang lain, itu membuktikan kita lebih tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita datang dengan kehancuran. Kita orang yang berdosa. Paulus mengatakan bahwa di antara orang berdosa, dia paling berdosa. Dia mengatakan dalam pribadinya, dalam datang pada Tuhan, dia sadar dia orang betul-betul tidak layak. Yesus adalah gembala yang baik. Apa yang dia lakukan gembala yang baik jika domba hilang? Dia akan mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, pada saat kalau kita punya anak misalnya, ya, anak saya lah ya, ada 4. Saya sering bawa ke gunung atau camping. Kalau pergi lagi jalan-jalan 4 orang pergi, terus pulang misalnya 3, 1 lagi nggak pulang-pulang. Apakah saya bilang, oh nanti biarin aja yang paling kecil, udah malam, oh nanti biarin aja lah, kan enggak. Di mana dia? Cari dia. Kok nggak pulang-pulang? Udah jam segini, udah gelap. Pasti akan mencari. Saya tidak akan biarkan dia sendiri di kegelapan, tersesat. Gembala yang baik, dia akan mencari domba-dombanya yang tersesat. Dia mau kita juga sebagai tanda kutip gembala. Kita ini rata-rata pemimpin gereja ya. Kemarin waktu pembinaan majelis saya sampaikan, di dalam Alkitab elders atau overseas, itu penilik jemaat atau penatua, itu pemimpin-pemimpin gereja yang dipakai istilahnya bergantian.
Mereka adalah diperintahkan gembalakanlah kawanan domba. Kalau gembala agung itu datang, sang pemilik datang, kita diminta pertanggungjawaban. Jadi kita ini gembala. Gembala-gembala di mana Tuhan percayakan. Pak Hendy gembala di VTI, dia mempercayakan gembala yang lain kepada yang kecil-kecil. Kepada hamba Tuhan ada Pak Tegar, ada Eri ya. Terus ada lagi pengurus komisi, ada gembala jemaat. Itu semua kita menjaga gembala. Jadi kita harus perlengkapi diri. Tugas penatua, penilik jemaat waktu itu apa? Disuruh mengembalakan domba. Harus apa? Bisa mengajarkan firman Tuhan. Bukan harus berkhotbah. Mengajar firman Tuhan kalau ditanya ini apa artinya? Kita bisa buka, kita bisa belajar. Belajar, tuntut diri kita belajar firman Tuhan. Menjaga kawanan domba, pastoral. Ada orang yang tersesat kita bisa bimbing, ada orang dalam kesulitan kita bisa hibur. Itu memang menggembalakan. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Yesus memberikan gambaran orang yang berhutang yang diampuni dosanya. Secara umum hutangnya lebih banyak akan menyatakan kasih yang paling besar. Yesus mengatakan siapa yang paling merasa hutangnya hidupnya paling diberkati dan merasa betul-betul mendapat anugerah. Hutangnya paling besar yang diampuni. Sebelum kita betul-betul mengenal Tuhan, kita nggak tahu dosa kita sebesar apa. Setelah kita sadar, kita orang-orang yang diampuni Tuhan, kita sadar dosa kita terlalu besar di hadapan Tuhan yang suci. Ya mari kita melihat bahwa hidup kita sudah terlalu banyak berdosa. Kalau kita belum percaya pada Tuhan, dengan sungguh-sungguh mari kita kembali. Injil kita sudah yakini, mari hidup kita menghidupi Injil itu. Dengan perbuatan yang sesuai dengan firman-Nya. Pikiran kita yang kadang-kadang jauh daripada Injil Tuhan, mari kita bawa kepada Tuhan. Ya. Kisah salib, Yesus mati bagi domba-domba yang terhilang. Dalam perumpamaan domba yang hilang, dicari oleh sang gembala. Setelah itu sang gembala harus mencari, menelusuri tempat yang sudah menemukan, mendekati, memanggil. Dan ketemu domba tersebut, biasanya domba itu lumpuh. Makanya gambarannya itu dipikul. Domba yang ketakutan kalau ditemukan, karena dia ketakutan waktu dia tersendiri, dia kan binatang berkelompok, komuni. Kalau dia sendiri, dia sudah tahu dia dalam bahaya. Dia tahu dia salah jalan karena dia memang tidak punya kepintaran seperti binatang-binatang yang lebih pintar. Dia akan cepat tersesat, kalau dia udah tersesat, dia akan gemeter. Gemeter setelah gemeter dia itu gak bisa jalan lagi. Akan lumpuh dia sendiri, makanya dia di pojokan, kaki gemeter. Setelah itu gak bisa jalan, makanya gambarannya digendong oleh sang gembala. Sang gembala harus dengan beban membawa. Itu gambaran apa? Gambaran perumpamaan sang gembala yang menggendong pulang dombanya. Dia harus bayar harga mencari, mempertaruhkan nyawanya. Dia bawa pulang. Dia hibur. Itulah gembala kita yang terbaik. Membawa kita, menanggung kita di pundaknya. Bahkan mati bagi kita di kayu salib. Kita begitu berhutang kepada Tuhan. Ya. Seorang bernama Benjamin dan Gloria, ini suami istri. Di sebuah tempat dia pelayanan di daerah Afrika. Benjamin ini dicari oleh para teroris radikal. Suatu hari keluarganya didatangi untuk mencari Benjamin, pendeta yang melayani. Pendeta ini luar biasa. Suatu hari di rumahnya sedang istrinya pertama luar biasa ya. Di rumahnya tiba-tiba udah malam, rumahnya ramai. Ada 30 lebih orang. Si Benjamin kaget, ini siapa? Nggak berani jawab. Ditanya, ini siapa sih? Ini anak-anak kita. Loh kok bisa? Ya mereka kalau nggak udah malam begini, kalau mereka dibiarin, mereka akan dibunuh. Terus mereka membangun apa? Satu panti asuhan. Suaminya pergi pelayanan lagi. Ini gereja Anglikan ya, minta kerajaan Inggris punya di daerah Afrika. Suaminya pelayanan lagi ke berbagai negara. Pulang lagi tiba-tiba di rumahnya udah 64 orang. Siapa lagi Gloria? Ya itulah
Tuhan percayakan pada kita anak-anak. Jadi dengan keterbatasan ada 60 lebih ratusan anak-anak, akhirnya 500 lebih anak-anak dipelihara, dijaga di belakang rumah mereka, dibangun satu tempat. Suatu hari teroris datang mencari Benjamin. Ya, diobrak-abrik rumahnya. Istrinya memang nggak tahu jam berapa pulangnya. Suamimu mana? Kok belum pulang? Iya, memang belum pulang. Dia cari, dikirain bohong kan. Akhirnya Gloria juga kena tembak. Masuk ke rumah sakit, berbulan-bulan koma. Suaminya pulang ke rumah sakit, berbulan-bulan menangisi istrinya. Setelah istrinya mulai sadar, pertama kali membuka matanya, dia tanya apa? Bagaimana anak-anak kita? Dia nggak punya anak, itulah anak-anak mereka. Suaminya menangis dan suaminya bilang, kerajaan Inggris sudah membuka, suruh kita ke sana supaya aman. Istrinya bilang, tidak bisa. Kabar baik, di tempat ini menjaga anak-anak. Siapa yang jaga mereka? Gloria begitu luar biasa, dia tahu hati Tuhan. Dia sudah menerima kasih Tuhan dengan luar biasa. Dia sudah menerima anugerah keselamatan. Dia tahu hidupnya, Yesus sudah pertaruhkan mati di kayu salib dan dia pertaruhkan hidupnya. Gloria dan Benjamin ini luar biasa. Mereka melayani dan begitu sulit, tapi mereka tahu jalan menuju surga sudah mereka dapatkan. Hidup ini adalah hidup untuk berbuah. Filipi 1 ayat 21-22. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau begitu apa yang harus kupilih? Paulus kalau bilang aku mau pilih, aku pilih mati. Tapi karena Yesus masih memberikan hidup bagi saya harus hidup berbuah. Kalau kita disuruh pilih, hati kita ada kayak Paulus gak? Kalau saya pilih mati. Cepat ketemu Tuhan. Saya juga mau belajar. Kalau saya mau pilih, bisa cepat mati gak apa-apa. Kenapa harus mati tua? Bukan takut menderita ya. Kita memikirkan belajar di surga lebih indah. Bukan kita mau cari mati, bukan mau cepat mati. Tapi iman di sana itu pasti lebih, itu iman yang Tuhan sudah katakan, firman yang tepat. Kita meyakini itu. Akhirnya kita melalui hidup ini dengan damai. Kita tidak takut mati, kita dengan sukacita. Selama hidup kita terus memacu diri kita. Ayo, ada tujuan yang indah. Ada pekerjaan yang indah yang Tuhan percayakan. Ada tugas-tugas yang indah, ada kabar baik yang orang lain perlu. Jangan takut kabarkan Injil. Jalan ke surga itu. Yang perlu bukan kita, supaya kamu masuk surga cepat beritain Injil. Bukan. Orang lain perlu, walaupun kita kadang ada sedikit kekhawatiran, itu biasa. Karena perkembangan toleransi dan apa. Toleransi itu mereka juga bisa toleransi kita. Kita kasih tahu kabar baik, tapi kita nggak maksa. Ya sebelum kita kabarin Injil kita harus tekanin. Saya nggak maksa kamu. Ini kabar baik kamu yang perlu. Saya mau kasih tahu iman saya seperti ini. Ke teman-teman yang office boy, saya panggil satu-satu, ceritakan. Kamu yang perlu loh. Saya cuma ceritain, saya nggak maksa kamu, silakan kamu ini lagi. Selama kamu di sini udah bertahun-tahun dengan Injil, gimana perasaan kamu? Saya begini, ceritain terbuka pada mereka. Setelah itu doa. Saya bilang enggak ya, enggak ada hubungan apa-apa, sama. Setelah ini kita lebih baik. Satu persatu, nanti saya rencana kapan lagi, satu panggil lagi. Tapi disertai dengan membangun jembatan, sudah akrab sama mereka. Dia tahu hati kita. Dan dia nggak curiga, memang tujuan kita ada kabar baik. Yesus mengasihi kamu. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Saya tetap mengasihi kamu. Karena bukan untuk saya Injil, untuk dia. Untuk dia. Saya nggak ada apa-apanya, saya sudah dapat upah yang cukup. Nggak perlu cari upah lagi, Tuhan tahu. Ya Tuhan tahu apa yang kita perlu dan Tuhan memberi lebih daripada yang kita minta. Dan Tuhan memberkati kita, jalan keselamatan yang sudah kita dapatkan, kita bisa bagikan. Siapa Yesus Kristus itu? Itu yang terpenting. Melalui hidup kita. Ceritakan saja hidup kita. Ceritakan hidup kita kepada orang lain yang belum percaya, yang belum tahu jalan ke surga. Kasih tahu Yesus, karena Yesus tahu jalan ke surga. Kadang-kadang susah nggak? Jangan terlalu pikir susahnya. Kalau orang disentuh Roh Kudus, otomatis
Kadang-kadang kita susah sekali ngomong aja apa adanya Alkitab dengan sederhana. Kalau dia susah mengerti, Yesus mengasihi kamu, Yesus mau mengampuni kita. Suatu hari dia akan banyak orang Tuhan utus mengabarkan Injil. Suatu hari betapapun kerasnya Tuhan sudah berbelas kasihan pada dia pasti kembali. Itu iman kita. Dia pasti percaya. Kalau dia enggak, dia mengeraskan hati, ya Tuhan katakan ini orang yang memang mengeras hati. Kita dengan sukacita sudah memberitakan kabar baik. Itu bagian kita. Bila Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Kami bersyukur anugerah Tuhan cukup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan jalan ke surga yang pasti. Kami tidak perlu khawatir lagi. Dan kami menantikan waktunya Tuhan kepada kami. Kapanpun itu kami siap. Dan biarlah kami memberitakan kabar baik dengan antusias. Yesus akan datang kembali. Yesus sudah pergi ke surga. Kami akan pergi ke sana. Dan hidup kami dengan bijaksana memuliakan Tuhan. Terus membawa kabar kematian, kebangkitan, kedatangan Yesus kembali. Terima kasih, kami bersyukur demi Yesus Kristus. Tuhan yang mengasihi kami dan sudah mati bagi kami. Amin.